Salam Prasebarah. Selamat datang di podcast Teh Temu Enak Hebat. Tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi yang menarik. Saya, Mangsri, senang sekali bisa menemani kalian semua pada podcast kali ini. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Kak Ivan. Halo Kak Ivan. Halo. Boleh sih hai dulu ke Sobat Prasebarah. Halo Sobat Prasebarah. Beliau adalah seorang aktivis pramuka yang telah mengukir banyak prestasi, termasuk sebagai ketua panitia kegiatan lomba di Saka Bayangkara, dan juga memiliki banyak pengalaman kerja di internasional di Amerika. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke diskusi, izinkan saya Kak untuk membacakan biodata Kak Ivan. Baik, silakan. Nama lengkap Ivan Aristia Jayasidi. Nama panggilan Ivan. Tempat tanggal lahir Tabanan 27 Juli 2001. Alamat Pupuan. Angkatan ke-35. Jabatan sebelumnya yaitu sebagai humas. Event besar yang pernah dilakukan Kak Ivan yaitu sebagai Ketua Panitia LKBBT dan Senam Pramuka Jilid 1. Terima kasih banyak Kak sudah hadir di podcast kita kali ini. Boleh cerita sedikit Kak bagaimana kesibukan dan pekerjaan Kakak saat ini? Untuk saat ini kebetulan nggak ada kesibukan ya, jadi kakak kebetulan baru pulang dari Amerika. Jadi saat ini mungkin kesehariannya cuma di rumah aja, menikmati waktu dengan keluarga, habis itu kayak kumpul-kumpul sama teman, habis itu kayak menikmati makanan-makanan Bali lah. Kan tentunya kangen banget nih sama masakan-masakan di Bali. Jadi lama di Amerika selama 1 tahun tuh pas pulang kakak tentunya pengen menikmati di Bali dulu. Jadi seperti itu. Oke Kak, boleh tahu nggak Kakak di Amerika itu bekerja di mana dan tinggalnya di mana? Kakak kebetulan kerja di hotel ya, kakak di bagian waiter. Itu kayak tugasnya melayani tamu. Terus untuk tinggalnya kebetulan dari pihak hotel itu udah menyediakan apartemen. Nah, jadi kakak tinggal di sebuah apartemen di dekat sana. Jadi perjalanannya 20 menit jadi, dari apartemen ke hotel. Nah, Kakak ke apartemen ke hotel itu jalan kaki atau bawa motor gitu? Kadang-kadang jalan kaki karena pada saat shift pagi, jadi kan nggak ada transportasi umum nih. Jadi kakak jalan kaki. Tapi biasanya kalau sore-sore itu ada tuh kayak transportasi seperti bus, terus ada mobil juga. Kayak gitu. Wah, pasti kehidupan di Amerika seru ya Kak? Ada serunya, ada juga enggaknya. Kayak gitu. Oke, kapan-kapan ajak saya ke sana ya Kak. Oke, hal Kak Ivan. Nah, menurut Kakak, apakah keterampilan yang diajarkan di dalam pramuka masih relevan dengan dunia kerja saat ini? Tentunya masih relevan. Karena kan di pramuka tuh kita memang diajarkan kayak sikap-sikap, diajarkan attitude yang nantinya berguna untuk masa depan ya, untuk dunia kerja. Salah satu contohnya sebagai contoh kerja sama tim nih. Jadi kan di pramuka kita emang diajarkan kerja sama tim. Misalnya ada event gitu, kita membentuk kepanitiaan di mana semuanya mendapatkan tugas masing-masing. Jadi kita saling kerjasama gimana caranya mensukseskan kegiatan. Nah, sama halnya juga di dunia kerja nantinya. Sebagai contoh kakak misalnya kan di hospitality nih, jadi kerja di hotel. Sama juga setiap orang tuh punya tugasnya masing-masing. Kakak sebagai waiter, terus ada temannya kakak sebagai host untuk menyambut tamu. Terus ada chefnya yang masak gitu. Jadi semuanya ya saling kerjasama gimana caranya biar tamu tuh happy dan datang lagi. Nah kayak gitu. Terus yang kedua juga seperti contoh pada saat kemah. Jadi di pramuka kan kita udah pastilah selalu kemah gitu. Yang dilatih kedisiplinannya. Kayak contoh kita harus bangun pagi, terus harus kurve kayak gitu. Sama halnya juga kayak di
dunia kerja gitu loh, yang merantau misalnya. Kita kan harus bangun pagi, harus kurve, harus masak sendiri. Nah, seperti itu sih, sangat relevan di dunia kerja. Wah, berarti attitude dalam diri itu sangat gini ya Kak, berguna sekali. Ya, betul. Menurut Kakak, keterampilan utama yang dipelajari di pramuka itu bisa langsung diterapkan di tempat kerja atau tidak Kak? Tentunya bisa ya, jadi banyak sikap-sikap di kepramukaan yang nantinya bisa diterapkan di dunia kerja. Salah satunya kayak tadi kerja sama tim, terus kedisiplinan, terus juga ada ilmu komunikasi. Jadi di tempat kerja tuh sangat bermanfaat nantinya, kayak sering-sering komunikasi sama orang, kayak saling memberikan pendapat kayak gitu. Tentunya kayak bisalah diterapkan di dunia kerja. Oh iya Kak, Kakak kan pernah nih menjadi ketua panitia kegiatan lomba di Saka Bayangkara. Gimana sih rasanya menjadi seorang pemimpin Kak? Apa tantangan yang paling berkesan menurut Kakak? Nah, untuk rasanya tentu pada saat itu ya, jadi kan campur aduk nih rasanya. Ya. Pada saat itu ada nggak nyangkanya terpilih sebagai ketua panitia, terus ada deg-degannya, ada rasa takut karena ini kan event yang bisa dibilang besar ya, karena melibatkan SMP se-Kabupaten Tabanan, terus melibatkan pihak Kuarcap pada saat itu menjadi juri, pihak kepolisian juga. Jadi adalah rasa deg-degan, rasa takut, takut gagal gitu, takut nggak bisa melakukan gitu. Tapi ada di satu sisi kayak rasa bangga juga, rasa happy karena bisa dapat kesempatan sebagai ketua panitia di kegiatan ini. Terus untuk tantangannya tadi ya, Iya. apa yang menjadi tantangan? Yang pertama sebenarnya jarak ya, karena kan kakak dari Papua nih, jadi jarak ke sini itu 1,5 jaman lah hampir di perjalanan. Nah, itu sih yang menjadi tantangan kakak, karena pada saat itu kan lumayan tuh kita sering kumpul, kayak sering meeting antar kepanitiaan, terus persiapan segala macam. Nah, jadi kakak kayak sering bolak-balik gitu ya di Bupuan Tabanan. Itu sih yang menjadi tantangan. Terus karena kakak dari Bupuan juga nih kan, bisa dibilang pramukanya masih tertinggal jauh nih sama yang di kota gitu. Terus itu sih yang menjadi tantangannya, karena kan di kota nih misalnya udah lebih terlatih lah lagi orang-orangnya gitulah, mental yang udah bagus, kayak mungkin lebih aktif gitu kan, kayak tingkat percaya dirinya tinggi gitu. Beda lah sama kakak yang di Pupuhan juga gitu loh, masih tertinggal jauh. Nah itu sih yang sebagai tantangannya, kakak harus bisa memimpin orang-orang yang kayak lebih dari kakak gitu loh. Kakak harus bisa melebihi dia gitu loh. Itu sih yang menjadi tantangannya. Nah, dalam Kakak menghadapi tantangan nih, apa yang memotivasi diri Kakak? Sebenarnya banyak sih hal-hal yang memotivasi ya, dari segi panitia, seringlah kayak menyemangati itulah, terus saling menghargai. Itu kakak sangat dihargai lah di sini, jadi itu yang membuat kakak tuh gimana ya, semangat lah datang ke sini gitu, yang dari jauh-jauh datang ke sini gitu, karena sampai di sini tuh kayak semua teman-teman kakak itu tuh kayak Ngerangkul ya, ya Kak? ngerangkul kakak banget gitu, kayak dihargai lah kakak di sini. Itu yang membuat kayak biarpun capek itu kakak kayak maulah ke sini gitu. Oke. Nyambung soal kepemimpinan nih Kak, bagaimana keterampilan kepemimpinan yang diperoleh pramuka membantu seseorang dalam mengelola tim? Untuk kepemimpinan tentunya banyak banget ya hal-hal yang diterapkan untuk mengelola tim. Salah satunya kedisiplinan. Jadi melatih disiplin itu penting ya. Jadi setiap orang misalnya udah terbentuk
kedisiplinannya misalnya, itu bakal lebih mudah kita dalam bekerja itu. Jadi disiplin itu penting. Jadi misalnya orang udah disiplin tuh pastilah udah menjadi kebiasaan. Jadi kayak lebih mudah untuk saling koordinasi, kerjaan pun jadi cepat beres kayak gitu. Terus tim-tim pun eh, jadi lebih solid lah, jadi lebih hebat lagi kayak gitu. Terus eh, membaca karakter orang itu juga penting. Jadi kan sebagai pemimpin tuh kita harus tahu karakter orang tuh gimana. Jadi kita kan banyak orang nih, banyak panitia-panitia. Jadi kita harus bisa membaca karakternya ini. Misalnya adik yang ini gimana karakternya itu, apakah dia itu bisa dimarah atau enggak gitu. Jadi kita harus menyesuaikan sebagai pemimpin. Jadi misalnya adik yang ini dia nggak bisa dimarah, kita marahin kan otomatis kayak nggak enak jadinya gitu loh, bakal jadi pertengkaran mungkin nantinya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa membaca karakter. Oh misalnya dia nggak bisa dimarah ya kasih omongannya pelan-pelan. Terus ada mungkin orang yang emang nggak mau kerja atau gimana, seorang pemimpin tuh harus bisa mengatasi itu kayak gitu sih. Itu yang penting. Berarti seorang pemimpin itu nggak hanya memimpin nyuruh-nyuruh aja ya Kak ya, Betul. tapi memberikan contoh juga kepada anggota-anggotanya. Ya betul sekali. Oke, seberapa penting sih nilai kerja sama tim yang dipelajari di Pramuka ketika bekerja di lingkungan yang kompetitif, Kak? Tentunya sangat penting ya. Jadi seperti yang Kakak bilang tadi, kerja sama tim tuh menentukan suksesnya suatu kegiatan kayak gitu. Misalnya di Pramuka nih, seperti yang Kakak bilang, misalnya ada event, terus kalau nggak kita kerja sama, kayak kalau kita nggak kerja sama ya pastilah kegiatan itu nggak berjalan dengan lancar kayak gitu. Sama halnya juga di dunia kerja gitu. Seperti yang Kak bilang juga tadi, kalau kita misalnya kerja sendiri-sendiri, mungkin nggak akan bisa mensukseskan event itu gitu. Jadi sangat penting ya. Jadi kerjasama itu kita lebih produktif, kayak membuat suasana lebih menyenangkan, lebih aktif kayak gitu. Jadi sangat penting kerjasama. Bisakah Kakak berbagi pengalaman pribadi Kakak dalam keterampilan keterampilan pramuka itu, Kak? Jadi pengalaman pribadi nih. Iya. Jadi Kakak boleh cerita nih dari Boleh. awal. Nah jadi sebelumnya Kakak emang nggak gimana ya, kayak nggak tertarik ya di bidang kepramukaan. Jadi pada saat itu ada momen di mana pemilihan dewan pada saat itu. Kakak kan orangnya pendiam nih, Kakak orang punya pendiam, jadi kayak nggak terlalu ngobrol sama orang. Nah jadi pada saat itu Kakak terpilih nih jadi ketua dewan pada saat itu. Nah mau nggak mau kan Kakak kayak harus jalani itu gitu, karena udah dikasih tanggung jawab itu. Nah jadi di sanalah Kakak mulai kayak belajar lah gimana caranya memimpin. Terus pada saat itu sering rapat-rapat sekolah gitu, kayak Kakak diharuskan untuk berbicara di depan umum jadinya kan. Jadi di Pramuka lah Kakak belajar kayak komunikasi kayak gitu. Jadi semenjak jadi ketua itu jadinya Kakak terbiasa komunikasi di depan orang-orang, kayak di banyak orang misalnya gitu kan. Terus Kakak juga melatih disiplin sih di Pramuka, kayak biasanya Kakak nggak pernah masak sama sekali. Nah di kemah tuh ya benar-benar Kakak masak kan, jadi belajar masak, terus terbiasa mandiri, kayak apa-apa sendiri. Nah itu sih yang Kakak dapat di Pramuka yang nantinya bermanfaat di dunia kerja kayak gitu. Nah, berbicara tentang komunikasi nih Kak, kan pastinya kita tuh susah ya kalau ngomong sama di banyak orang nih. Kita perlu latihan lagi. Nah, gimana tips dan trik dari Kakak untuk berbicara di banyak orang, di depan banyak orang? Oke, Kakak sebenarnya nggak ada tip yang emang spesifik gitu ya. Jadi menurut kata orang nih, Kakak dengar dari orang-orang juga yang emang
dia dulunya pendiam, terus dia kayak pengen biar komunikasinya lancar tuh, dia sempat bilang kayak belajarnya itu dari cermin. Jadi membiasakan diri untuk bicara sama cermin dulu, kayak kayak ngobrol lah dengan diri sendiri, kayak mungkin baca teks atau apa. Jadi itu sih yang membuat kayak kepercayaan diri kita jadi lebih baik lagi gitu. Kalau kakak sendiri sih nggak menerapkan tip itu ya. Jadi kalau kakak karena terbiasa aja, jadi kayak sering sering ngobrol sama teman, terus kayak sering rapat tuh jadinya kayak terbiasa lah komunikasi di depan umum kayak gitu. Kakak kan sempat kerja di Amerika nih. Bagaimana kemampuan survival dan adaptasi yang diajarkan di Pramuka bisa diterapkan dalam situasi dinamis atau di tempat kerja, Kak? Nah untuk survival ini kan kayak bertahan hidup nih. Kayak gimana sih caranya bertahan hidup? Jadi tentunya banyak sekali ya hal-hal pada saat itu di Amerika yang memang beda banget sama di Bali itulah. Yang pertama misalnya pas kakak baru-baru ke sana kayaknya mau musim dingin pas tuh. Nah, jadi emang gimana ya? Dibilang syok yang nggak terlalu gitu. Ya syok lah bilang. Jadi tiba di sana tuh udah langsung musim dingin gitu. Jadi yang memang benar-benar dingin gitu, minus. Jadi gimana caranya kakak bertahan di sana gitu? Harus gini lah, menyesuaikan diri gitulah. Jadi terus apa lagi yang beda? Jamnya juga beda, kayak di Amerika tuh kan mundur 12 jam tuh sama di Bali. Nah, jadi kebiasaan tidurnya pun kayak berbeda jauh. Jadi pada saat di sana siang, di sini malam tuh kakak udah ngantuk di sana gitu. Jadi kayak beda lah gininya, kayak kebiasaannya jadinya gitu loh. Terus apa namanya? Makanannya juga. Jadi banyaklah makanan di sana yang emang beda sama di sini. Di sini biasanya misalnya kita makan nasi kan, di sana kayak kebanyakan daging, terus kayak cuma apa namanya kentang-kentang atau roti. Jadi kayak begitulah. Jadi kakak kayak harus bisa menyesuaikan diri di sana. Jadi kakak belajar oh di sini nih gimana sih kehidupannya gitu. Kayak harus kita sendiri sih yang gimana ya, kayak belajar gimana sih makanan di sini, gimana kehidupannya di sini. Kita harus bisa menyesuaikan. Seperti di Pramuka kan gitu, kayak kita diajarkan bisa hidup di mana aja gitu kan, sesuai arti tunas kelapa tuh, kayak ditaruh di mana aja hidup gitu kan. Nah, jadi itu sih yang menjadi apa namanya? Menjadi pedoman lah istilahnya. Jadi di mana aja kita harus bisa bertahan hidup kayak gitu. Nah, Kak, tentunya kan selama 1 tahun itu waktu yang sangat lama ya, Kak, di Amerika. Kakak bertahan hidupnya tuh ada nggak kayak menyerah, nggak mau lagi di sini? Ada nggak, Kak? Pada saat itu enggak sih ya, karena kan gimana sih bilangnya, kayak emang tujuannya kakak ke sana gitu kan. Jadi ya apapun harus dijalani gitu. Ya mungkin ada sih orang-orang ya yang kalau keluar negeri itu baru sampai sana kayak pengen nyerah, pengen pulang gitu kan. Itu gini sih kayak mungkin mentalnya kurang gitu kan. Kalau kakak mungkin karena emang di Pramuka jadi kayak udah terbiasa lah mentalnya gitu kan. Jadi ke sana tuh kayak kakak udah biasa gitu loh. Jadi di mana aja bisa gitu, bisa lah bertahan hidup. Terus apa namanya mentalnya juga udah dilatih di Pramuka, jadi kayak bisa lah gitu. Jadi teman-teman, pengalaman di Pramuka itu sangat penting banget ketika kita sudah berada di dunia kerja, seperti disiplin, terus attitude-nya, dan juga kerjasamanya kepada tim. Nah, menurut kakak, apa tantangan terbesar yang dihadapi generasi Z pada saat ini dalam dunia kerja? Generasi Z ya, tentunya tantangannya yang pertama itu di teknologi ya. Jadi
sekarang kan perkembangan teknologi itu semakin gimana ya, maju pesat lah gitu. Kayak ada AI salah satu contohnya, kayak apa lagi ya, banyak hal lah tentunya. Jadi tantangannya sebenarnya harus bisa menyesuaikan diri aja, kayak mengikuti zamannya. Terus di mental juga mungkin tantangannya. Jadi kan bedalah mental orang yang dulu sama orang sekarang, kayak generasi sekarang. Mungkin kayak anak-anak zaman sekarang tuh mentalnya masih belum dilatih gitu kan. Jadi kayak masih labil lah bisa dibilang, kayak kalau dimarah dikit pastilah kayak mungkin dendam atau segala macam. Kalau dulu tuh nggak, kayak kita udah dilatih mentalnya gitu. Terus apa lagi ya, kayak di dunia kerja salah satunya. Jadi kalau generasi sekarang tuh mungkin dia tuh nggak mengenal proses ya. Jadi misalnya contoh di dunia hospitality nih. Jadi kan kalau kita kerja di hotel itu nggak langsung naik jabatannya. Jadi pastilah dari bawah dulu, dari DW, terus habis itu staff, habis itu baru lagi kalau kerjanya bagus, baru lagi supervisor. Artinya adalah tingkatan-tingkatan. Sama juga di kepramukaan misalnya, pastilah dari penegak dulu, terus dari penegak baru penegak mantara, terus selanjutnya. Nah, itu tuh ada proses juga gitu loh. Nggak yang langsung naik ke bantara gitu, pasti ada proses. Nah, biasanya generasi Z sekarang tuh maunya langsung langsung naik gitu tanpa adanya proses. Itu sih yang tantangannya. Mungkin kakak bisa memberikan kami sebagai generasi Z pesan untuk yang cita-citanya nih ke luar negeri, tapi di rumah malas-malasan, cuman rebahan, main handphone, gimana tuh kak? Bisa dong kasih kita pesan untuk kedepannya. Ya tentunya untuk generasi sekarang ya latih kedisiplinan, latih mental, itu sih yang pentingnya. Karena nantinya di dunia kerja emang poin-poin itu sih yang emang lebih dominan gitu. Kalau kita udah disiplin, ulet kerja, terus mental yang bagus, jadi di mana aja kerja pasti kayak bisa gitu, nggak bisa lancar, dapat kerjaan yang baik gitu. Nah salah satunya emang di pramuka ini. Jadi kayak kalau orang-orang yang emang ikut pramuka tuh pastilah udah dilatih disiplinnya, terus mentalnya, terus udah mandiri lagi, dan banyak hal yang nantinya bermanfaat kayak gitu. Iya, kakak memiliki banyak pengalaman memimpin kegiatan nih. Apa strategi kakak dalam menjaga semangat dan memotivasi tim, terutama di tengah tekanan? Strategi ya. Jadi yang pertama kakak observasi dulu sih. Jadi kayak kita harus tahu nih anggota kita nih kayak gimana gitu. Itu sih yang terpenting dulu. Terus membaca karakter orangnya gimana kayak gitu. Itu sih yang pentingnya. Jadi biar kita tuh nantinya mudah untuk saling koordinasi. Terus sering koordinasi satu sama lain, itu sih yang bikin apa namanya, kerja sama timnya makin baik kayak gitu. Sering komunikasi, itu sih strategi yang kakak pakai. Nah, gimana tanggapan kakak nih? Kan kakak misalnya jadi ketua, pasti di organisasi itu ada yang namanya circle-circlean nih. Nah, susah nih dibilangin gimana cara kakak untuk ngasih tahu mereka biar bisa bareng-bareng nih. Saat rapat gitu misalnya, mereka jauh-jauh nih, kita sudah nyuruh tapi mereka nggak mau. Gimana tanggapan kakak? Yang itu sebenarnya gini ya, apa namanya, ya setiap tempat pasti ada yang kayak gitu ya, karena mungkin apa namanya, nggak cocok atau segala macam. Itulah tantangan sebagai pemimpin, gimana sih caranya biar anggota itu bisa apa namanya, bisa gabung gitu loh, bisa apa sih bilangnya, bisa erat gitulah hubungannya gitu. Jadi itu sih tantangannya sebagai pemimpin ya. Jadi kita harus bisa jadi contoh gitu. Terus saling komunikasi, itu sih yang penting. Jangan sampai anggota tuh kayak gitu ada circle gitu. Itu kan karena mungkin komunikasinya nggak berjalan dengan baik kayak gitu. Itu yang membuat mereka itu kayak gitu jadinya. Jadi
saran kakak sih gitu aja, kayak jalin komunikasi dengan baik gitu. Kalau udah gitu nggak bakal ada circle-circle kayak gitu. Oke, kita sudah berada di pertanyaan terakhir. Menurut kakak, sikap apa yang paling penting dalam dunia kerja yang juga diajarkan di Pramuka? Dan mengapa itu sangat relevan? Banyak ya yang pentingnya. Salah satunya tuh yang Kak sampaikan tadi, kedisiplinan. Itu sih yang paling penting. Karena kalau kita udah disiplin tuh apapun kayak jadinya lebih mudah itu loh, kayak disiplin waktu, kita selalu tepat waktu, taat sama aturan, terus disiplin kerja juga kalau kita ulet itu lebih mudah nantinya. Terus yang penting lagi itu attitude kita. Nah, jadi percuma juga kalau pinter, kalau hebat tapi attitude-nya jelek kan juga percuma gitu. Jadi attitude itu penting untuk biar punya attitude yang baik gitu. Berarti sebelum kita memimpin orang lain nih, berarti kita harus bisa memimpin diri kita. Ya, Memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab juga ya Kak ya? ya betul. Oke. Terima kasih banyak Kak Ivan atas cerita dan wawasan yang sangat inspiratif. Dari diskusi ini, kita belajar bahwa keterampilan dan nilai-nilai yang diajarkan di Pramuka seperti kepemimpinan, kerjasama tim, adaptasi, dan survival sangat relevan, bahkan dalam dunia profesional. Tidak hanya itu, Pramuka juga membentuk sikap dan karakter yang membantu menghadapi berbagai tantangan hidup. Oke, sebelum kita akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ivan atas kehadiran dan berbagi cerita yang sangat luar biasa. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat menjadi inspirasi bagi para pendengar. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan teruslah berbagi kebaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.